Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Boleh sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan satukan hati, kita mau tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, yaitu kita bacakan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan pujian kita untuk Tuhan pagi hari ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dari awal. Sama-sama katakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Mari naikkan pujian ini dari awal kembali. Katakan dengan iman, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau
Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabat. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan menyatakan pujian ini. Ada satu pun. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Masih jemaat Tuhan saja katakan. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong. Saya undang kita sebangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Katakan dengan iman percaya kita. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Kau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Boleh kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Manakah setiap ucapan syukurmu di hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Uria batakana ralabaya syakana ralabaya se. Oh, rabatakara ralabaya syakana ralabaya takara ralabaya. Iya ralabaya syikira rabatakara ralabaya se. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau naikkan tinggikan nama-Mu Tuhan. Melebihi apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang mulia. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan. Kau yang menopang setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini, kami yakin percaya bahwa rancangan Tuhan masih boleh terus berjalan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang menjagai setiap kehidupan anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau lah kekuatan dalam setiap kehidupan. Oh, Engkau kekuatan
kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari bangkitkan imanmu dan katakan ini dengan pujian syukur kita. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Segalanya Tuhan, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini, pagi hari ini kami mau datang dengan memuji-muji nama-Mu lebih dahsyat lagi. Kita siap untuk memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi bersama dengan saya, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sambil berikan salam kiri kanan depan belakangmu, mari sama-sama katakan mari memuji Tuhan. Haleluya. Bersama tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeah, bersama katakan tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Mari sambil bertepuk tangan dan kepala katakan sungguh amat
Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, bersama-sama dengan iman katanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kalau masih semangat saya mau lihat lambaian tangannya di atas kepala sambil bertepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian. Hey. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Say, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeah, yeah, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeah, yeah. Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Oh, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sama-sama, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Biar jemaat Tuhan saja, yuk katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yeah, baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
buat Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan bawa persembahan sambil mendengarkan pengumuman dari gereja. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Rumah Doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Halo teman-teman muda yang dikasih Tuhan, kami mengundang teman-teman semua untuk hadir dan mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap sebulan sekali. Tepatnya hari Sabtu, minggu ketiga pada pukul 6:30 malam bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Datanglah dengan hati yang bersemangat karena kita akan bersekutu bersama dalam pujian, penyembahan, firman Tuhan yang relevan dengan generasi muda, serta persekutuan yang membangun. Dan jangan lupa juga untuk ajak teman, sahabat kalian untuk merasakan kehadiran Tuhan secara bersama-sama dan bertumbuh menjadi generasi Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Siapkan hatimu, mari kita bertemu di ibadah youth, bersama kita bertumbuh, bersama kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Haleluya, mari bersama kita tundukkan kepala sejenak sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih, setiap pujian syukur, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami telah menaikkan setiap pujian syukur kami di pagi hari ini. Demi nama-Mu Bapa, biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan umat-umat-Mu di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga ketika Engkau berkenan atas setiap umat-Mu di tempat ini, maka berkat-berkat Tuhan, tingkap-tingkap langit akan Tuhan bukakan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati juga hamba-Mu yang bawakan firman pada pagi hari ini. Biarlah hikmat marifat yang daripada surgawi boleh turun ke atas hamba-Mu. Sehingga kami boleh pulang membawa damai sejahtera dan sukacita dari firman yang telah Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
dan dipulihkannya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Saya undang jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita persiapkan diri kita dan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Naikkan pujian ini kembali dengan imanmu, katakan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Tuhan, diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa memulihkan kehidupan kami. Engkau yang bisa mengangkat kami, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan tuntunan-Mu Tuhan. Agar setiap firman yang ditaburkan pada siang hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Urapi firman-Mu, urapi kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terutama urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan kami tanam, kami simpan di dalam hati kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan betul-betul baik ya. Semua di muka bumi di dunia ini bisa kita beli. Bahkan kalau kita punya uang, kita bisa membelinya. Tapi ada satu yang tidak bisa kita beli meskipun kita kaya punya uang apapun juga. Yaitu yang namanya damai sejahtera. Tidak bisa kita beli.
Ya, dunia bisa memberikan damai sejahtera, tapi itu semu. Tapi damai sejahtera yang sejati hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Ya, damai sejahtera itu sudah disiapkan, sudah disediakan. Tinggal kita itu bisa ngambil apa tidak. Itu keputusannya ada di tangan kita. Ya, kita belajar bagaimana cara-caranya agar kita bisa memiliki damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Situasi dunia tidak bagus, banyak orang cemas, takut segalanya, tidak mempunyai damai sejahtera. Ya, setiap orang pasti mendambakan yang namanya damai sejahtera di dalam hidupnya. Tidak ada orang yang hidupnya mau susah terus, hatinya sedih terus, tidak mau. Kepengen damai sejahtera. Namun kenyataannya, kehidupan kita di dalam dunia, apa yang kita alami? Dunia banyak menawarkan yang semu. Contohnya, kalau engkau tidak punya damai, ya sana jalan-jalan ke mall, ke luar negeri, terus apa? Tinggal di rumah yang mewah, ya. Keadaanmu tidak ada masalah, baru ada damai. Kalau ada masalah, tidak ada damai, ya. Keadaan apa? Kita ingin damai itu di dalam hatimu, di dalam hidupku. Kalau keadaannya normal-normal, tidak ada masalah, semua sehat-sehat, ya keinginan kita terpenuhi, baru kita bisa mendapat damai. Apakah begitu kehidupan kita sebagai orang percaya? Tidak, ya. Tapi Tuhan mengajarkan, ini loh nak, damai yang aku berikan, ya. Di dalam firman-Nya, damai yang diberikan itu berbeda, yaitu damai dari Allah. Tidak tergantung kepada keadaan situasi kehidupanmu, tidak tergantung. Baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan itu mempunyai syarat. Damai sejahteraku akan kutinggalkan di dalam hidupmu. Tapi ada syaratnya. Kalau hatimu tidak bimbang, engkau tidak gelisah terus, hatimu tidak gentar dan khawatir dan segalanya, itu baru damai itu bisa engkau miliki. Tapi kalau engkau mempunyai rasa khawatir macam-macam, ya, itu bagaimana aku bisa memberikan, ya. Inilah janji Yesus, damai sejahtera yang sejati yang tidak bisa diberikan di muka bumi ini. Damai sejahtera yang sejati justru engkau dapatkan, saya dapatkan kalau kita memiliki hati yang bersih dan ketika jalan hidupmu benar. Selama hati kita tidak bersih di hadapan Tuhan dan jalan hidup yang engkau jalani saat ini tidak benar, maka jangan mimpi engkau mendapat damai dari Tuhan. Tuhan itu lihat anak ini bagaimana hatinya. Makanya di hadapan Tuhan itu hati kita itu diteropong sepanjang hidup kita. Tuhan ingin hati yang murni, hati yang bersih. Mungkin hati kita saat ini kotor, kena debu sedikit saja. Harus kita cepat-cepat bersihkan supaya hatimu murni dan hidup jalan. Kita tidak bisa memilih hidup jalan kita sendiri. Jalan yang benar yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kekayaan yang didapat dengan jalan yang salah, perhatikan baik-baik, akan menjadikan kutuk di dalam hidupmu sendiri. Kekayaan yang engkau dapat dengan jalan yang salah itu akan menjadi kutuk di dalam hidupmu sendiri. Tuhan sudah mengajarkan di dalam firman-Mu. Setia dalam perkara kecil. Engkau diberi untung, berkat, gaji kecil, terus asal engkau setia. Itu baik di dalam hidupmu. Tuhan hanya mengiringi, mendampingi orang yang hidupnya mau dituntun Dia.
Kita mendapat segala sesuatunya. Bu, kalau untung berkat kecil-kecil, kapan aku kayanya? Kita kepingin kaya itu dalam sekejap, tapi dengan jalan yang salah. Itu akan mendatangkan kutuk kesalahan di dalam hidup kita sendiri. Ya, tetapi kekayaan yang didapat dengan jalan yang benar, itu akan mendatangkan ketenangan, damai sejahtera, dan kepuasan di dalam hatimu. Banyak orang, maaf saja, dapat berkat dengan jalan yang tidak baik. Apakah hatinya merasa damai? Enggak toh, was-was takut. Misalnya kalau uang itu didapat dari korupsi ya. Aduh, takut. Kekayaan yang kita dapat tidak dengan jalan yang benar itu cepat habis, percaya sajalah. Tapi kalau kekayaan yang kita miliki berasal dari Tuhan, Tuhan itu ikut campur tangan memelihara apa yang kita dapat, yang diberikan oleh Tuhan. Kalau yang didapat bukan dari Tuhan, kau cari dengan jalanmu sendiri, oros-orosan sendiri, tidak akan aku lindungi kekayaanmu itu. Ya. Damai sejahtera kita dapatkan juga ketika hidup kita baik dan langkah-langkahmu berkenan kepada Tuhan. Langkah-langkah kita itu betul-betul harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau langkah-langkah kita benar di hadapan Tuhan, dampaknya bukan bagi hidupmu sendiri, bagi keturunanmu itu akan berdampak. Firman Tuhan juga dengan jelas. Tuhan melihat keturunan kita, makanya selayak kita sebagai orang tua, kita harus hidup benar, meskipun untuk hidup benar itu susah sekali kelihatannya. Banyak yang menghambat kita untuk hidup benar, tapi kita harus berusaha. Karena itu, apa yang engkau tabur akan engkau tuai bagi keturunanmu. Itu saja ya. Damai sejahtera yang sejati itu sekali lagi adalah pemberian dari Allah, ya. Bukan dari hasil usaha manusia semata. Manusia tidak bisa menciptakan damai, tidak. Tapi hanya Tuhan. Kalau Tuhan memberi damai di dalam hidupmu, itu akan langgeng. Selamanya, selama engkau hidup di dalam Tuhan, itu akan terpelihara terus. Tapi kalau engkau keluar, damai itu akan hilang, ya, diambil oleh Tuhan. Manusia bisa mencari hiburan, hartanya numpuk, kerja boleh kerja, bahkan kekuasaan, tapi semuanya itu tidak akan bisa memberi ketenangan di dalam hatimu, hanya sementara saja. Baca Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hiduplah percaya kepada Tuhan, maka hatimu akan teguh. Barang siapa yang saat ini hidupnya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti mempunyai hati yang teguh. Dan engkau akan dijagai Tuhan dan akan diberikan damai sejahtera. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya pasti tidak akan goyah. Betul apa enggak? Tidak ada yang bisa menggoyahkan. Hari ini enggak makan, aku tetap teguh, hatiku percaya Tuhan pasti memelihara hidupku. Tuhan tidak akan mempermalukan aku. Itu hatinya akan teguh. Kalau orang percaya, tapi kalau percayanya separuh-separuh, wah, kena sedikit sudah goyang, oleng. Lalu gelisah, khawatir. Ya, hidup di dunia penuh dengan kekhawatiran, tapi setiap anak Tuhan yang percaya kepada Dia, hidupnya akan pasti dijamin, ya. Artinya apa ayat ini? Damai sejahtera datang ketika engkau percaya penuh kepada Tuhan, bukan kepada keadaan sekitarmu. Keadaan sekitar kita yang sering membuat kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Banyak sekali. Ya, akhir-akhir ini saya kan sering orang itu telepon. Ya, ingat jabatan kita apapun juga, engkau direktur, engkau pengusaha yang sukses apa, semuanya itu sekarang itu penuh kekhawatiran kalau mendengar omongan mereka. Bahkan pendeta, semuanya ketakutan akan masa depannya.
Saat ini ujian bagi anak-anak Tuhan saat ini ya. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan engkau. Kita harus lulus ujian Tuhan ini. Iman itu saat ini sedang diuji oleh Tuhan ya. Damai sejahtera yang dari Tuhan menjaga hati dan pikiran kita. Orang yang memiliki damai sejahtera yang sejati dari Tuhan, pikirannya dan hatinya pasti benar. Tidak neko-neko. Tapi kalau hati dan pikirannya sudah tidak benar dulu, dia pasti hatinya itu pasti yang jelek. Ada saja yang harus dia lakukan. Sehingga apa? Misal hati dan pikirannya sudah jelek. Cemburu, irian dengan seseorang. Hatinya mana ada damai sejahtera? Enggak toh. Kepenginnya melakukan sesuatu yang jahat kepada orang itu. Betul apa enggak? Mana ada damai? Apakah Tuhan akan memberikan damai sejati kepada orang yang hatinya begini? Tuhan itu mencari hati yang bersih ya. Baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang akan memelihara hati dan pikiranmu siapa? Damai sejahtera dari Allah, bukan dari dunia. Yang 6 coba turunkan. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau ayat sudah menjamin begitu, sebenarnya kita harus mengerti. Tuhan itu tahu keadaanmu. Nah, aku itu tahu keadaanmu. Tidak akan dibiarkan kita seutas rambut pun dibiarkan Tuhan itu jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, semua keinginan kita dinyatakan Tuhan, harus kita nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tapi kita harus ngerti, tidak semua keinginan kita dalam doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Jangan kira setiap kita duduk diam di kaki Tuhan, kita doa ngomong keinginan kita terkabul. Tidak. Berkali-kali saya ngomong, setiap orang yang bersujud datang kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Tuhan melihat posisi orang hidupnya itu bagaimana. Oleh karena itu kita harus beres-beres, bersih-bersih hidup kita. Agar di hadapan Tuhan ketika kita memanggil namanya, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Banyak kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Minta doanya dikabulkan dalam posisi orang yang tidak benar. Masalahnya itu. Jangan sampai kita didapati Tuhan jadi orang yang tidak benar, yaitu dosa. Salah satu penghambat doa kita adalah dosa di dalam hati kita yang tidak murni, tidak bersih di hadapan Tuhan. Ya, seringkali masalahlah yang membuat kita cemas dan takut dan khawatir. Betul apa enggak? Akhir-akhir ini khawatir, takut. Apakah itu salah kita sebagai manusia? Tidak salah. Tapi Tuhan bilang, nak, khawatir itu jangan keterusan. Cemas terus. Bagaimana aku bisa memberikan engkau damai yang sejati dari aku. Kalau hatimu penuh terus khawatir dan cemas. Tetapi Tuhan menganjurkan. Datanglah kepadaku dalam doa. Tuhan tidak langsung mengubah keadaanmu ketika engkau berseru memanggil dia minta pertolongan. Tidak. Melainkan apa yang dilakukan Tuhan terlebih dahulu. Mengubah hatimu. Ingat, doa Tuhan tidak akan mengabulkan kita selama hati kita belum berubah. Harus perhatikan. Doa kita dikabulkan atau tidak itu hati kita itu dulu. Tuhan selalu mengubah hati orang dulu. Tuhan mau memberkati, oke, tak berkati engkau minta apa. Tapi aku mau mengubah hatimu dulu. Tak berkati banyak, kalau hatimu belum ubah engkau menjadi tamak. Akan kekayaan, engkau akan menghambur-hamburkan uang. Jadi Tuhan akan mengubah hati kita.
memposisikan hati kita itu benar-benar itu pertama kali. Kalau kita mengerti akan kehendak Tuhan, maka hati kita itu luar biasa. Apa yang engkau minta, Tuhan akan jawab dengan segera. Ia akan memberikan damai. Kalau hati kita sudah dirubah sehingga hati kita tetap tenang. Walaupun badai tidak berhenti, engkau terima di dalam kehidupanmu. Badai boleh datang. Hati kita sudah diubah oleh Tuhan. Kita tenang saja, tidak usah khawatir. Sakit, manusia itu jangan takut sakit. Tidak apa-apa. Jangan malu kalau sakit. Sakit itu lumrah karena kita masih hidup di dunia. Sakit, kita mengandalkan Tuhan. Sembuh, nanti kamu lagi, enggak apa-apa, sakit. Aku percaya Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan secara sempurna. Jadi jangan sekali sakit lalu kolap. Sudah, waduh, putus asa, bla bla bla. Wah, bagaimana? Engkau tidak akan pernah menerima mujizat, ya. Damai sejahtera juga akan mengalir di dalam hubunganmu dengan sesama. Baca Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya itu usahakan. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kalau seandainya di dalam rumah tanggamu sedang ribut kacau, padahal engkau ada di situ, kamu sudah aku beri damai sejahtera dari aku. Sedapat-dapatnya engkau harus membuat damai di dalam keluargamu itu. Meskipun yang sana itu terus memicu api-api supaya kamu tidak damai. Itu masalahnya. Ini loh. Sedapat-dapatnya engkau harus berusaha meskipun daging kita rasanya kepengen melawan, kepengen marah. Apalagi kalau yang marah itu sedang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Wah, kita bisa muntap itu. Ya. Sedapat-dapatnya, kalau Tuhan ngomong sedapat-dapatnya, Tuhan pasti bisa, melihat kita pasti bisa. Minta kekuatan Tuhan. Kita harus menjadi pendamai di dalam semua orang. Contoh, ada 2 orang sedang ribut bertengkar rame. Wah, sewot, tidak ada orang yang bisa melerai. Engkau digerakkan hatimu oleh Tuhan. Engkau masuk di situ. Engkau tidak usah membela kiri kanan. Tuhan pakailah aku, Tuhan nurun. Engkau akan menjadi pendamai bagi mereka. Inilah akhir zaman. Dunia penuh adu domba. Menghasut kiri kanan, memecah belah. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan sebagai pendamai di muka bumi ini. Ya. Artinya apa ayat ini? Damai sejahtera bukan hanya untuk dirimu. Oh ya, aku sudah damai, aman semuanya, Tuhan baik aku. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi harus dinyatakan juga kepada orang lain. Temanmu, misalnya temanmu konseling sama kamu, curhat. Waduh, dilihat dari omongan saja orang ini penuh kepahitan, tidak pernah merasakan, tidak punya damai. Di situ kamu bisa, Tuhan pakai aku. Mendoakan, menasihatkan, menuturi dia jadi orang yang lembut hati. Tuhan bisa memakai, ya. Orang yang hidupnya damai dengan Tuhan akan mampu menghadirkan damai di dalam keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan di tengah konflik di mana engkau berada. Di dalam pekerjaanmu, di dalam gereja, di dalam rumah tanggamu, di dalam tetanggamu bisa, ya. Contoh di dalam Alkitab, tahu Daniel adalah orang yang memiliki damai sejati dari Tuhan. Ketika ia dijebloskan di dalam gua singa, ia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak panik, dia tidak ketakutan. Mengapa dia bisa begitu? Padahal masalah gede, dijebloskan di dalam penjara singa. Panik, takut, tapi tetap bisa berdoa. Mengapa? Karena hatinya sudah dipenuhi oleh Tuhan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Ya, dan Tuhan menyertai dia sehingga singa itu tidak menyelakakan Daniel. Kalau engkau saat ini menghadapi suatu masalah yang besar,
Biasanya kita manusia kan panik dulu ya. Panik, repot semuanya. Tuhan mengajarkan begini, tenang dulu. Berdoa seperti Daniel. Dia tidak panik, tapi dia berdoa dulu. Kalau kita panik dulu, apakah orang tidak boleh panik? Boleh, itu lumrah reaksi manusia. Tapi Tuhan mengajarkan pada siang hari ini, kita harus tenang, jangan panik, berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Daniel masalah singa itu Tuhan yang menyelesaikan, bukan dia sendiri. Ya, damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah loh. Ingat loh, wah kok ada masalah terus, berarti aku enggak. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi berarti hatimu tetap tenang meskipun engkau berada di tengah masalahmu. Sebab kita tahu Tuhan yang memegang setiap kendali masalahmu. Engkau menghadapi masalah apa saat ini? Percayalah, setiap permasalahanmu Tuhan yang memegang kendalinya. Ya, contoh di dalam kehidupan sehari-hari agar damai itu ada di dalam hidupmu. Di dalam keluarga, tadi kan sudah saya ngomong. Ketika ada pertengkaran di dalam rumah tanggamu, jangan terburu-buru engkau terbawa emosi meledak dulu, emosi paling gede dulu, jangan. Tapi ingatlah Tuhan, Tuhan tolong aku, sebut nama Tuhan, engkau berbahasa roh yang kenceng, jangan Tuhan tolong aku, agar aku tidak terbawa emosi itu. Ya. Dan ampuni orang yang saat itu di dalam rumahmu yang sedang sewot, yang sedang marah meledak. Ampuni dia sehingga engkau memperoleh damai. Kalau engkau tetap terbawa dalam kemarahan di dalam rumah tangga siapa yang membuat marah itu, maka engkau tidak akan mempunyai damai. Meskipun engkau minta-minta, ampuni saja ya. Dalam pekerjaan, saat engkau di dalam pekerjaan mengalami tekanan demi tekanan yang berat, ya, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, ya, tapi serahkan tekananmu di dalam pekerjaanmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tekanan demi tekanan di dalam pekerjaanku itu terjadi terus, Tuhan. Aku tidak mampu, tidak kuat. Kalau engkau memakai kekuatanmu sendiri, maka kamu menyelesaikan pekerjaanmu dengan hati yang jengkel. Nanti diserahkan bos, salah. Betul. Ulang lagi, dimaki bos. Betul apa enggak? Ya, tidak gampang. Tapi Tuhan akan memberi kekuatan. Di dalam gereja bagaimana? Jadilah pembawa damai, bukan pemecah. Ya, firman Tuhan dengan jelas, pegang baik-baik. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah. Siapa yang kepengen bahagia? Orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang berhak memberi kita titel anak Allah adalah Tuhan sendiri. Kita selalu ngomong aku anak Allah. Aku hamba Tuhan. Itu kan kita. Padahal kita tukang pembuat onar. Tidak membawa damai itu loh. Berbahagialah orang yang membawa damai. Yuk kita sama-sama belajar. Kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan pembawa damai. Sehingga kita layak disebut oleh Tuhan anak-anak Allah. Sekarang, kapan Tuhan menyediakan damai sejahtera itu bagi kita? Kapan Tuhan? Sudah disediakan, kapan kita bisa ngambil? Ada 4 hal yang harus kita pelajari. Pada saat engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bacalah firman Tuhan setiap hari siang dan malam dan renungkan. Ayo, siapa yang sampai saat ini Alkitabnya masih mulus. Gak disentuh. Siapa yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Balik lagi Wahyu, ayo. Bacalah, yang penting di stabilo. Alkitabku itu penuh coretan. Kalau ini tak baca, oh kesombongan, tak kasih ini kesombongan, gini ini. Baca. Sekarang lebih gampang, gak pakai Alkitab HP toh.
Ya males, lah repot. Bagaimana engkau bisa merenungkan siang dan malam? Kan enggak bisa. Enggak bisa. Di tengah masalah dan pergumulanmu, jangan kita pikir sakit hati terus, kecewa, jenuh, engkau akan capek. Tapi renungkan kasih setia Tuhan dan rencana Tuhan yang indah di dalam hidupmu. Itu saja. Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tapi yang direnungkan, aduh anakku nyakiti aku terus, suamiku, istriku, mertuaku, itu saja. Akhirnya engkau akan capek ya. Kalau memikirkan hal-hal yang mengecewakan di dalam hatimu, engkau akan lelah dan engkau akan kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, bagaimana engkau bisa mendapat damai sejahtera itu dari Tuhan? Pada saat engkau mulai belajar berserah kepada Tuhan. Itu. Berserah kepada Tuhan itu tidak gampang. Penuh perjuangan di dalam hidup kita. Setiap engkau mau berserah, bertolak belakang dengan hati nuranimu. Ketika engkau berserah, ya Tuhan aku berserah. Tapi namanya berserah juga tetap kita itu harus cari Tuhan loh. Enggak berserah tapi sudahlah ogah-ogahan sama Tuhan. Doa enggak ke gereja, enggak baca Alkitab, itu namanya enggak berserah itu. Ya Tuhan enggak begitu caranya. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita percaya sepenuhnya berserah kepada Dia. Taat setia kepada Tuhan. Bagian Tuhan Dia yang akan bekerja melakukan mujizat ya. Berserah itu bukan artinya menyerah. Ya sudah menyerah saja, enggak, bukan. Berserah itu artinya kita tetap minta petunjuk dan jalan apa yang harus kita ambil di tengah pergumulan di dalam hidup ini melalui doa. Karena itu jangan jemu-jemu berdoa kalau engkau tahu sebenarnya jalan keluar itu ada di dalam setiap doamu. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat jalan Tuhan di dalam setiap doa kita. Karena apa? Ketutup masalah. Setiap datang yang mengeluh masalahku, masalahku, masalahku. Sehingga ketika Tuhan ngomong tidak kita dengar. Berilah kesempatan kepada Tuhan itu untuk berbicara di dalam doa kita. Ya. Orang yang berserah adalah orang yang melangkah dan bertindak karena dia berseru dan mau mendengar suara Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan tapi tidak mau mendengar suara Tuhan. Ketika tuntunan Tuhan sampai melalui khotbah di mimbar, melalui teman kita yang nyampaikan diabaikan. Itu bagaimana? Itu namanya berserah tidak. Ya. Ketiga, pada saat engkau mengampuni orang yang bersalah kepada engkau di dalam hidupmu, maka damai itu akan engkau miliki. Untuk bisa mengampuni kita harus melihat dirimu sendiri. Yang juga perlu pengampunan dari orang lain. Betul apa enggak? Kita itu masih hidup, bukan manusia sempurna. Kadang-kadang masih bisa berbuat salah. Kalau kita perlu melakukan kesalahan kepada orang lain, kita perlu pengampunan apa enggak? Perlu. Kita juga perlu pengampunan dari Tuhan. Jadi jangan hidup kita itu menang sendiri. Pokoknya aku enggak pernah orang yang bersalah. Enggak boleh begitu ya. Yang terakhir, pada saat kita punya iman tentang hal-hal yang baik dari Tuhan. Ingatlah semua yang Tuhan pernah Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Yang dulu-dulu ingat. Itu akan menguatkan imanmu, jangan lupakan. Kalau sekarang saja engkau belum ditolong, sudah ngoceh, mengeluh. Ingat yang dulu. Ingat, kalau dulu Tuhan sudah pernah melakukan mujizat menolong aku. Saat ini juga Tuhan pasti bekerja untuk aku. Tergantung seberapa imanmu kepada Dia. Ya. Kadangkala kita kehilangan damai sejahtera karena pikiran kita terintimidasi oleh iblis dengan hal-hal yang negatif. Percumalah, kamu sejak dulu hidupmu ya begini-begini. Kamu mengiring Tuhan berapa puluh tahun, hidupmu ya pas-pasan begini-begini. Itu yang selalu ditanamkan si iblis di dalam otak kita.
Kita harus buang baik-baik. Hidupmu, hidupku harus berubah dan menghasilkan buah. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Betul apa enggak? Murid Tuhan harus nurut apa yang gurunya perintahkan. Ya. Jadi, jikalau saat ini kamu tidak ada damai, ya, hatimu, jangan cari kemana-mana, tapi datanglah satu-satunya jalan kepada Yesus. Karena dialah satu-satunya Raja damai di muka bumi ini. Amin. Ya, itu saja. Ya, ayo semuanya saat ini. Banyak sekali yang membuat kita tidak damai. Ketakutan. Teman saya SMS, Amerika mau diserang, ini, aduh masa bodoh. Saya bilang gini, kamu itu sudah penuh dengan masalah, misi sempet-sempetnya, WA, sing macam-macam dunia itu loh. Aku bilang sudahlah, ya bukan takut, karena kamu tidak percaya sama Tuhan. Ya toh, gitu saja, ya ayo, ini waktunya. Kita kejar cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, berikan hidupmu, senangkan hidupmu untuk Tuhan. Tuhan ini aku Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku kurang bisa menyenangkan Engkau. Mulai saat ini aku mau Tuhan menjadi biji kesayangan-Mu. Amin. Ya, sekian, terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Apa yang kau cari? Damai. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau membutuhkan damai, saat ini minta kepada Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. haleluya Yesus. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
memang benar, Engkaulah satu-satunya jawaban setiap doa kami. Tuhan, Engkau melihat isi hati kami, jeritan hati kami pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun pada kami satu demi satu Tuhan. Pulihkan hidup kami, pulihkan hidup anak-anak-Mu. Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Tolong kami semuanya, pegang tangan kami erat-erat Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau meskipun kelihatannya itu susah Tuhan. Tapi kami mau taat dan setia di dalam Engkau Tuhan. Berilah kami kemampuan untuk menghadapi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau sangat baik. Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kau senantiasa ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Kami siap menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Oh haleluya Yesus. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Oh tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya